Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohana Indah Josephine, NIM 2103010162, kelas D semester 2, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan mereview kembali materi tentang teori organisasi dan lingkungannya. Pengertian organisasi dipandang sebagai tool atau alat mekanis yang digunakan untuk mencapai tujuan. Istilah organisasi memiliki dua arti umum, yaitu yang pertama mengacu pada proses suatu lembaga dan yang kedua proses pengorganisasian sebagai satu dari fungsi manajemen. Ada 4 aliran dalam perkembangan organisasi, yaitu pertama, aliran klasik yang dimana organisasi dipandang sebagai mesin yang terdiri dari bagian-bagian yang akan bekerja secara otomatis. Yang kedua, aliran hubungan manusia, bahwa organisasi aktivitas dalam bekerja tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor formal, tetapi juga oleh faktor-faktor seperti motivasi dan sosial. Yang ketiga, aliran sistem. Pendekatan ini berfokus pada menekan pentingnya lingkungan di mana organisasi itu hidup. Organisasi terdiri dari subsistem, berusaha mensejajarkan sistem-sistem yang berbeda, mengidentifikasi dan menghilangkan faktor-faktor sosial yang menimbulkan disfungsi. Unsur-unsur organisasi dibagi menjadi 5, yang pertama anggota organisasi, yang kedua kerjasama, yang ketiga tujuan organisasi, yang keempat lingkungan, yang kelima peralatan, yang keenam komunikasi. Ciri-ciri organisasi: yang pertama terdiri dari 2 anggota atau lebih, yang kedua memiliki tujuan bersama, yang ketiga adanya kerjasama demi mempermudah dalam mencapai tujuan tertentu, yang keempat memiliki aturan yang diterapkan dan dipatuhi dalam suatu organisasi, yang kelima pembagian tugas pada tiap anggota dengan bekerja secara efektif dan efisien sesuai kemampuan yang dimiliki. Tujuan organisasi: yang pertama mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari setiap organisasi, yang kedua mendapatkan keuntungan dan penghasilan bersama-sama, yang ketiga mendapatkan pengalaman dan interaksi dari anggota lain. Jenis-jenis organisasi: yang pertama organisasi formal atau legal, yang kedua organisasi internasional, yang ketiga hybrid organization, yang keempat organisasi informal atau voluntary association, yang ke 5. Organisasi rahasia atau ilegal. Lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah segala aktivitas atau komponen yang mempengaruhi input, output, eksistensi, pendapatan, dan keberlangsungan organisasi, baik pengaruh dari dalam organisasi atau internal, ataupun pengaruh dari luar organisasi eksternal. Faktor-faktor lingkungan: yang pertama faktor eksternal atau yang faktor yang datang dari luar yang mempengaruhi organisasi, dibagi lagi menjadi: yang pertama lingkungan eksternal, mikro atau khusus, dibagi menjadi 5. Yang pertama para pesaing, yang kedua para langganan, yang ketiga pasar tenaga kerja, yang keempat lembaga keuangan, yang kelima instansi pemerintah. Yang kedua lingkungan eksternal, makro atau umum, dibagi menjadi: yang pertama kondisi ekonomi, yang kedua kondisi politik dan hukum, yang ketiga pasar tenaga kerja, yang keempat lembaga keuangan. 2. Lingkungan internal, kekuatan yang berada di dalam organisasi itu dan dapat dikontrol secara langsung. Yang pertama pekerjaan atau karyawan, yang kedua dewan komisaris, yang ketiga pemegang saham. Hubungan lingkungan dan organisasi. Organisasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, di mana dia berada sehingga mengharuskan manajer memperhatikan fenomena yang terjadi pada lingkungan organisasi. Semakin besar ketidakpastian lingkungan yang dihadapi, maka semakin lingkungan itu membatasi pilihan-pilihan dan kebebasan manajer. Bab 2. Pengertian perubahan organisasi. Perubahan organisasi adalah suatu proses perubahan yang terjadi di dalam ataupun di luar organisasi, pada tingkat individu atau kelompok, yang terjadi secara bertahap dan dengan tujuan untuk memajukan dan mengembangkan organisasi. Yang pertama, penyebab perubahan organisasi. Faktor internal, di mana perubahan yang disebabkan karena faktor dari dalam suatu organisasi. Yang kedua, faktor eksternal, di mana perubahan organisasi yang disebabkan oleh faktor dari luar organisasi seperti regulasi pemerintah, kondisi ekonomi, dan tindakan pesaing. Yang kedua, penghalang perubahan organisasi.
yaitu orang-orang yang secara aktif dan terang-terangan menentang perubahan. Yang ketiga, pandangan perubahan dalam organisasi terdiri dari pandangan kekuasaan dan politik dan pandangan perubahan. Bab 3, pengertian budaya organisasi. Sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Contoh budaya organisasi, salah satu contohnya inovasi. Inovasi merupakan contoh budaya organisasi yang anggotanya menciptakan dan mengembangkan ide-idenya yang inovatif dan kreatif demi kemajuan organisasi atau perusahaan tersebut. Teori budaya organisasi merupakan sebuah teori komunikasi yang mencakup semua simbol komunikasi, yakni tindakan rutinitas dan percakapan, serta makna yang dilekatkan orang terhadap simbol tersebut. Ada beberapa asumsi dasar mengenai teori budaya organisasi, yaitu asumsi terhadap nilai budaya organisasi, asumsi terhadap simbol budaya organisasi, dan asumsi terhadap budaya yang bervariasi. Jenis-jenis budaya organisasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, budaya organisasi yang kuat. Yang kedua, budaya organisasi yang lemah. Karakteristik budaya organisasi dibagi menjadi 7. Yang pertama, inovasi dan pengambilan risiko. Yang kedua, perhatian terhadap detail. Yang ketiga, orientasi hasil. Yang keempat, orientasi orang. Yang kelima, orientasi tim. Yang keenam, agresivitas. Dan yang ketujuh, stabilitas. Bab 4, mengelola sumber daya organisasi. Sumber daya manusia merupakan kualitas karyawan dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan organisasi. Proses pengelolaan SDM organisasi, yang pertama, manajemen yang fleksibel. Yang kedua, strategi sumber daya manusia. Yang ketiga, manajemen mengharapkan inisiatif SDM. Yang keempat, pengembangan manajemen mengasumsikan kepentingan baru. Yang kelima, fungsi sumber daya manusia. Yang keenam, sistem informasi memiliki aplikasi baru. Dan yang ketujuh, staf sumber daya manusia memiliki kemampuan yang lebih luas. Bab 5, pengertian kelompok merupakan sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama. Ciri-ciri kelompok mempunyai anggota antara 2-25 orang, terjadi proses interaksi interpersonal di dalamnya, adanya perasaan saling memiliki, saling ketergantungan untuk mencapai tujuan bersama, adanya pembatasan tertentu dalam kelompok yang diwujudkan dalam norma yang mengatur perilaku anggotanya, serta ada pembagian status peran. Di samping konsep definisi sebelumnya, ada juga kelompok berdasarkan agregat statistik, antara lain kelompok, umur, jenis kelamin, golongan menengah, dan sebagainya. Karakteristik kelompok meliputi ukuran kelompok, jaringan kelompok, kohesi kelompok, dan kepemimpinan. Suatu keadaan di masa mendatang yang diinginkan oleh anggota kelompok. Manfaat kelompok sering digunakan apabila usaha atau kegiatan perorangan tidak mencapai hasil yang memuaskan. Sekian dan terima kasih.